listrik ini dicas menggunakan sinar matahari. Solar panel yang kita coba gagas sebetulnya adalah upaya untuk menyentil pemerintah sebetulnya dalam tanda kutip bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang besar. Ini adalah sepeda yang kita coba rancang untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah transportasi yang ada di kota-kota besar, terutama dan memberikan alternatif kepada masyarakat untuk beralih kepada transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kita menggunakan kayu karet, nanti teman-teman bisa lihat ini adalah material kayu yang kita gunakan. Kayu karet yang kita pakai untuk proses pembuatan. Kayunya sangat kuat sekali, jadi bisa ditekuk sampai bentuk hampir lingkaran seperti ini. Ya, idenya adalah kayu karet adalah kayu yang viskozilitasnya paling tinggi. Dia kerapatannya kalau nggak salah 0,7, sehingga dia bagus sekali untuk bahan yang lebih padat. Terus kemudian kayu karet ini kalau dia sudah di atas 10 tahun, itu sudah tidak berproduksi lagi, tidak menghasilkan getah lagi, sehingga tidak menjadi manfaat untuk masyarakat. Nah, kita mencoba memberikan salah satu solusi untuk masyarakat bagaimana kita bisa memanfaatkan kayu-kayu yang sudah tua itu untuk kita jadikan sebuah produk yang bisa digunakan sehari-hari justru untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah transportasi misalkan. Adanya transportasi umum itu kan untuk mengatasi polusi, tapi polusi yang lebih baik menurut aku dari kendaraan pribadi. Kalau di Jakarta sih, khususnya untuk kota-kota besar ya, lumayan macet. Kalau saya dari Bandung, udah mulai macet juga, terutama jam-jam sibuk. Ya, transportasi saat ini sudah banyak sekali ya, dari model mobil pribadi dan transportasi umum. Jalanan tuh semakin padat saat ini. Polusi udara yang nggak berisik juga, nggak terlalu berisik, jadi nggak polusi suara. Kalau bisa sih yang nggak ngeluarin emisi yang berlebihan buat lingkungan ya. So far sih udah banyak kan sekarang kayak research terus pembuatan kayak alat transportasi yang ramah lingkungan, contohnya dari tenaga surya, listrik dan lain sebagainya. Cuma ya kayaknya itu lebih aman lah untuk lingkungan. Transportasi yang ramah lingkungan menurut saya tuh yang pasti nggak menyebabkan polusi ya di kota-kota besar ini, karena semakin banyak transportasi yang sudah tua digunakan di kota besar, maka semakin banyak juga polusi yang ada gitu di lingkungan sekitar. Amazing lah, Jakarta tahu sendiri ya kan, nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2 kota termacet di dunia gitu kan. Upaya-upaya yang dilakukan pun sangat susah sekali karena memang pertumbuhan kendaraannya begitu tinggi tanpa ada upaya-upaya yang signifikan untuk melakukan
semacam revolusi. Busway is a good way, transportasi publik sedang bagus, tapi harus ada upaya-upaya masyarakat terus untuk bisa berkontribusi terhadap upaya itu. Kalau mereka berkontribusi misalkan dengan menggunakan sepeda ke kantor, apa yang dilakukan Mas Toto dari Bike to Work misalkan, dan komunitas yang menggunakan sepeda setiap hari ke kantor, is amazing, ya kan? Nah, kalau mereka ditumpang, tambah lagi misalkan dengan teknologi, misalkan listrik, dikasih fasilitas jalan yang lebih lebar, misalkan dikasih insentif, ya kan? Ini akan sangat menarik sekali. Di kota-kota besar di seluruh dunia ini sangat sukses sekali. Di Denmark, di Belanda, mereka menggunakan sepeda sebagai kendaraan utama, menggantikan sepeda motor, atau justru lebih banyak yang menggunakan sepeda dibandingkan mobil. Iya, nama saya Didi Diarsadiana, saya alumni Universitas Negeri Jakarta, jurusan Geografi. Semenjak awal memang tertarik untuk bergerak di bidang lingkungan, karena basisnya di pendidikan geografi. Terus kemudian sempat ikut juga proyek-proyek pertukaran mahasiswa waktu di mahasiswa dengan Jepang. Saya ikut environmental protection, terus juga sampai sekarang ya berbisnis juga berkaitan dengan yang berbasis lingkungan. Sempat juga menjadi anggota dari Indonesia International Climate Change Reality. Ini salah satu grup yang paling serius untuk membantu mencegah perubahan iklim yang ada di dunia. Ini di bawah pimpinan mantan Wakil Presiden Amerika Al Gore, peraih hadiah Nobel. Ya pastinya ketika mereka menggunakan kendaraan bermotor yang menggunakan bensin, timbal, mereka berkontribusi terhadap polusi, ya kan. Terus kemudian juga kemacetan. Semakin banyak yang menggunakan itu semakin macet. Karena ketika menggunakan sepeda mereka akan lebih joyful, tidak stres, santai, ya kan. Tapi tetap juga dapat kesehatannya gitu loh. Oke, kali ini kita akan langsung membuat proses pembuatan lemnya. Kita memanfaatkan justru dari karet alami sendiri, dari getah karet, sehingga kita berharap prosesnya juga ada proses-proses yang ramah lingkungan di sana. Karena kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia dari toko misalkan, itu sayang sekali. Nah, kita coba memanfaatkan karet yang ada di sekitar kita untuk kita coba manfaatkan menjadi getah karetnya. Hardener untuk mengentalkan ya, mengeraskan campuran lemnya. Jadi kita mau pakai bahan-bahan yang alami, kita coba meminimalisir bahan-bahan kimia, maka kita menggunakan bahan karet alami sebagai material utama. Kalau yang kimia akan sangat bau, tapi ini baunya bau alami. Dia bau karet, dia bau getah. Nggak tahu juga ya, kita optimis sebetulnya bahwa apa yang kita lakukan pasti berimbas ya kan terhadap kepentingan-kepentingan yang katakanlah bagaimana orang bisa beralih dari sepeda motor terus kemudian ke sepeda ya kan. Selama ini kan banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan. Hasil riset menunjukkan bahwa ketika sepeda menggunakan listrik, itu tingkat orang-orang untuk berpindah dari kendaraan transportasi motor atau yang lainnya, itu cenderung lebih tinggi. Nah, itu kita mau manfaatkan itu, hasil riset itu, bahwa ditambah dengan desain yang menarik, sebetulnya orang bisa dong memanfaatkan dari rumah ke kantor, ya kan? Dari rumah ke stasiun kalau agak jauh, gitu kan. Kita menyediakan opsi untuk mereka dengan harga yang sama, misalkan, kita bisa pakai dan itu menyelamatkan lingkungan. Seperti ini kita
Karena dia bahannya alami dari karet, jadi nanti prosesnya kita bisa ulang lagi dari awal. Oke. Kita keringkan sekitar 1 menit. Iya, saya tertarik tadi upaya-upaya bagaimana kita menjaga kelestarian alam. Menggunakan produk-produk yang renewable adalah sebuah upaya yang kita lakukan untuk mencoba membawa alam ini, menjaga alam ini untuk tetap lestari. Kalau kita menggunakan barang-barang yang non-renewable, itu artinya kita mempercepat proses kerusakan alam. Nah, kita mencoba apa yang kita bisa kontribusikan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat besar sekali, hasil hutan yang sangat besar, perkebunan, terus kemudian juga berkaitan dengan orang-orangnya, ya kan? Kita punya kreativitas yang sangat tinggi orang-orangnya, pengetahuan akan teknologi juga lumayan bagus. Nah, bagaimana dengan ketiga komponen itu kita bisa mencoba menggabungkan potensi-potensi yang ada menjadi sebuah kekuatan dan pola-pola berpikir baru. Related business sebetulnya yang coba dibangun adalah kreatif sosial entrepreneur. Jadi saya mencoba membangun bisnis berdasarkan kreativitas dan impact-nya secara sosial, baik itu untuk ke alam maupun ke manusia. Oke, selesai proses pengeleman seperti ini, kita akan langsung diproses pengempaan namanya. Kita bawa ke sini. Ini alat pengempanya. Ini masuki proses pengempaan dengan yang kita harapkan. Proses pengempaannya. Iya, betul. Jadi kita butuh agar lemnya bisa menyatu dengan kayu. Ini sebetulnya adalah satu upaya kita untuk membawa perubahan. Kayu itu kan artinya mengayuh, menggoes sebetulnya kan. Karena menggoes itu atau mengayuh itu membutuhkan energi sebetulnya. Nah, kita membawa nama kayu ini untuk menggerakkan orang-orang sebetulnya atau siapa saja yang tertarik untuk mencoba bergabung membawa arus perubahan tadi, menjaga keberlangsungan iklim kita, menjaga dari polusi, menjadi hidup lebih sehat lagi, memberi kontribusi terhadap pelestarian sumber daya alam, membangun upaya untuk menghargai kreativitas, kebanggaan menggunakan produk-produk lokal. Akan sekarang banyak sekali produk-produk yang kebanggaan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan produk-produk dari bahan alam seperti kayu ini. Proses ini kita lakukan sekitar 2 jam. Jadi setelah dia kering, terus kemudian kita tambah lagi sampai sesuai dengan lapisan yang kita inginkan. Ya, setelah 2 jam kita mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah bagian frame utama, terdiri dari sekitar 10 lapis. Ini bagian utama yang menjadi bahan utama untuk pembuatan frame sepeda. Ya, ini adalah bentuk frame yang sudah dipotong tadi, yang sudah kita molding, press, terus kemudian kita buat desainnya. Ini adalah bentuk final yang kita mau coba bangun dari sepeda ini. Ini bentuk frame yang monokok, yang saya bilang tidak ada sambungan di sini. Bentuknya utuh. Ini menarik sekali karena jarang sekali kayu yang bisa dibentuk seperti ini. Sekarang sudah kita pakaikan besinya untuk dudukan sadelnya, jok. Terus kemudian ini lubang untuk stang sepedanya, terus kemudian ini untuk bannya.
panel yang kita coba gagas sebetulnya adalah upaya untuk menyentil pemerintah sebetulnya dalam tanda kutip bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang besar. Kita punya sinar matahari yang bersinar begitu banyak. Artinya kalau kontribusi ini kita terus soundingkan dan orang lain ikut berkontribusi, mungkin bisa jadi ada crowdsource energi mungkin seperti di luar negeri, ya kan. Semakin banyak orang yang peduli sama lingkungan, mereka berkontribusi sama energi, ini menarik sebetulnya menjadi sebuah gerakan. Di sini yang pertama itu ada sepeda kayunya. Nah, ini sepeda kayunya dan sudah dipasang sama electrical gitu. Udah ada dinamo yang ada di velg di bagian belakang dan juga ada baterai. Nah, ini baterai dan juga ada kontrol yang buat ngatur kecepatannya adanya di sini dan juga ada speed grip untuk ngatur kecepatan adanya di handle gas di sini. Tuh. Selain itu, ini sepeda juga dipasang dengan menggunakan solar panel untuk menghasilkan tegangan dari sinar matahari. Nah, ini solar panelnya. Ini kapasitasnya cuma 12 volt 50 watt. Nah, di sini juga ada inverter untuk merubah tegangan dari 12 volt menjadi tegangan 220 volt yang nantinya akan digunakan untuk mencarger sepeda listriknya atau mencarger baterai yang ada di sini. Itu. Jadi untuk sepeda listrik ini bisa dicas menggunakan sinar matahari atau dicas menggunakan listrik yang ada di rumah kita sendiri. Untuk dayanya tidak terlalu besar. Sekali cas dari 0 sampai full hanya membutuhkan Rp800 aja kalau dikonversikan ke dalam rupiah. Jadi untuk sepeda listrik ini lebih hemat sebetulnya daripada sepeda motor. Untuk sepeda motor 1 liter bensin aja hanya bisa 40 km jarak tempuhnya. Jadi untuk sepeda listrik dengan uang Rp800 bisa menempuh jarak 25 kilo. Jadi bisa kita bayangkan sepeda listrik ini udah ramah lingkungan, tanpa polusi dan juga sangat hemat gitu. Nah, jadi untuk solar panel ini harus dijemur selama 4 jam untuk mengisi baterai yang ada di inverter supaya penuh gitu. Begitu baterai udah penuh, bisa digunakan untuk mencarger sepeda listrik selama 3 jam. Nah, mencarger sepeda listrik selama 3 jam itu mampu menempuh jarak atau dapat digunakan untuk menempuh jarak sekitar 25 km. Gitu. Ini saya tidak kayu, ini menggunakan sepenuhnya tenaga listrik. Lihat kaki saya pergerakannya tidak memanfaatkan kayuan, tapi memanfaatkan energi listrik. Kecepatannya rata-rata antara 20 sampai 30 km per jam tanpa di kayu, tapi kalau dengan menggunakan kayuhan kecepatannya bisa bertambah sampai 40 sampai 50 km per jam. Kalau jalannya mulus, dia akan terasa smooth sekali, tarikannya juga sangat mulus sekali. Cocok banget untuk di daerah perkotaan yang mau dari rumah sampai ke stasiun atau yang jaraknya mungkin di bawah 20 km. Ini sekali cas bisa sampai ke lokasi kerja, pulang pergi. Ya, kalau di luar negeri kita lihat kesadaran akan sumber daya alam, pentingnya sumber daya alam, bahan-bahan yang natural itu sangat tinggi sekali. Semakin bahan-bahannya itu menggunakan produk-produk yang berbasiskan sumber daya alam, harganya automatically akan semakin mahal. Tapi bukan itu saja, artinya keberpihakan mereka terhadap produk-produk yang berbasis alam memberikan sebuah penghargaan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan alam harus dihargai. Even harganya mungkin harus sedikit agak lebih mahal, karena prosesnya bukan masif industri. Nah, di luar negeri kesempatan itu menjadi sangat terbuka. Kita bisa lihat di Belanda, di Eropa, mereka menggunakan produk-produk berbasis sumber daya alam, terus kemudian juga menggunakan sepeda setiap hari. Dan tingkatnya, dominasi yang menggunakan sepeda jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang menggunakan mobil pribadi untuk ke kantor atau kerja gitu kan. Nah, kenapa di kita nggak bisa? Karena mungkin nggak ada pilihan. Nah, kita hadir sama teman-teman, ada Mas Inggi, misalkan di Sepedagi di Temanggung yang sepeda bambu. Semakin banyak karya-karya yang menggunakan produk-produk lokal,
kita berharap akan semakin banyak orang tertarik untuk beralih dan menggunakan produk-produk lokal tadi. Automatically dengan desain yang menarik. Sehingga ketika mereka memanfaatkannya, memakainya, timbul rasa kebanggaan. Mereka menggunakan produk-produk lokal dengan desain yang menarik, harganya reliable gitu kan, masih masuk akal. Apalagi yang terbaru kita tambahkan listrik, ya kan? Kita menambahkan baterai di situ sebagai upaya kita untuk memberikan opsi kepada orang-orang di kota besar, kalau mereka terlalu capek menggunakan sepeda, bisa juga menggunakan listriknya. Oke, sekarang sudah sampai di kantor saya. Nah, kita akan masuk ke dalam. Tadi memang ada sedikit tanjakan, jadi kita butuh energi yang lebih besar. Saya bantu sedikit dengan kayuhan. Dan suasananya agak ramai, jadi ambil ke kanan coba. Kecepatannya jaraknya sekitar 12 km dari rumah ke sini. Kecepatannya antara 20 sampai 30 km per jam. Kota-kota besar di seluruh dunia menggunakan jalur-jalur sepeda sebagai bukti dan ukuran sebuah kota itu maju atau tidak. Menarik ya kan, kalau di Jerman kita lihat mereka baru saja ngebangun semacam autobahn, jalan tol khusus untuk pesepeda. Artinya keberpihakan mereka terhadap orang-orang yang bersepeda itu menjadi satu hal yang menarik sebetulnya. Dan di Belanda sudah disiapkan road yang sangat jauh sekali menghubungkan antar kota, ya kan. Terus kemudian di sana jalanannya juga bisa menghasilkan listrik, ya kan. Artinya upaya-upaya itu sangat menarik gitu. Dan terbukti memang kotanya juga lebih nyaman, lebih friendly, tidak kotor gitu kan, tidak polusi. Dan kenapa kita nggak mau mulai itu? Karena banyak sekali kepentingan yang bermain di sini.